Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Kita akan bergabung bersama pengamat politik Effendi Ghazali untuk membahas terkait dengan dukungan resmi Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional kepada Baca Pres Prabowo Subianto. Mas Effendi, selamat siang. Selamat siang Iqbal, selamat siang para pemirsa. Ya, ini mengikuti akhirnya pendulum Golkar ini sudah berlabuh ya ke Baca Pres Prabowo Subianto. Ini akan seberapa kuat nanti dan apa yang akhirnya menurut Anda membuat Golkar menyatakan secara resmi mendukung Prabowo Subianto? Kita ke Golkar dulu, Mas Effendi. Ya, saya mau mulai dengan mengatakan hari ini Iqbal dan para pemirsa sudah selesailah KIB ya. Koalisi Indonesia Bersatu itu menjadi sekarang Koalisi Indonesia Berlalu. Artinya sudah tidak ada Koalisi Indonesia Bersatu ya. Tinggal P3 yang ke Ganjar. Kemudian rasanya hari ini lahir kirap gitu ya. Koalisi Indonesia Raya Bersatu. Jadi artinya yang dari Koalisi Indonesia Bersatu itu dua bergabung dengan Koalisi Indonesia Raya, jadinya kirap lah Koalisi Indonesia Raya Bersatu. Kenapa Golkar beralih ke sana? Harus dibaca bersamaan dengan PAN juga. Saya rasa ini seperti tadi yang diungkapkan, berkali-kali mengucapkan kata atau nama Jokowi. Saya rasa secara tidak langsung ada peran Jokowi di sini. Oke, peran Jokowi ya ini tadi berkali-kali disebutkan begitu bahwa meneruskan legacy yang sudah dibuat oleh Presiden Jokowi, mau itu masuknya dari aspek ekonomi. Ini artinya bisa dibilang kalau dari benang merah pernyataan para ketua umum ini memang semua menunggu restu dari Jokowi akhirnya menyatakan dukungan kepada Prabowo. Ada tiga hal di situ. Kalau secara murni katakanlah tidak ada hal-hal lain di belakang itu, maka mereka seperti orang yang betul-betul setia pada komitmen dan koalisi ya, yang nanti akan berakhir pada 19 Oktober 2023 pada saat mendaftarkan. Dan ini kalau dalam bentuk koalisi ini bisa terus lanjut ini sampai 20 Oktober 2024. Jadi kalau tidak ada hal-hal lain di belakang itu, ya sudah, ini adalah kesetiaan dalam koalisi panjang melewati batas pendaftaran Capres-Cawapres yang 19 Oktober tahun ini bisa sampai 20 Oktober 2024. Tetapi yang kedua, saya rasa ini juga karena kita melihat masing-masing punya kepentingan dengan bakal calon wakil presiden. Jadi saya rasa di belakang ini bisa jadi seperti banyak dugaan orang, termasuk salah satu bayangan saya adalah menunggu putusan MK untuk merapatnya cawapres yang sudah berusia 35 tahun, artinya 35 tahun sudah boleh. Gitu. Nah yang ketiga, tentunya kita tahu bahwa masing-masing ketua umum ini punya berbagai latar belakang yang ada kaitannya dengan barangkali yang disebut dengan istilah ditarik-tarik ekornya itu ya. Jadi bisa diarahkan ke sana sini karena ada beberapa kasus yang masih menggantung gitu. Oke, Bang Pendi, sekarang kita berbicara kalau ke depannya ini Anda menyebut ini kirap. Nah di kirap ini kan ketiga parpol ini memiliki cawapres sendiri-sendiri ya yang ingin diajukan begitu. Nah ke depannya akan seperti apa nih? Karena kalau bisa dibilang ketiga parpol ini cukup ngotot ya istilahnya, punya pendirian sendiri bahwa cawapres yang tepat ya dari parpol saya yang terbaik begitu. Nah akan seperti apa ke depannya Bang Pendi? Ya jadi kirap ini, kirap Indonesia Raya Bersatu ini betul dibangun atas sebuah tatanan yang cukup aneh ya. Jadi kita harus cari tahu persis siapa yang mempersatukannya dan tadi sudah menjawab pertanyaan Iqbal. Terutama karena kita tahu PAN pasti akan mendorong Erick Thohir gitu ya. Kemana-mana Erick Thohir. Bahkan PAN relatif sudah pernah punya perjanjian begini dengan PDI Perjuangan tapi bukan dalam bentuk deklarasi. Kemudian Caimin atau PKB yang pertama kali ya membuat kesepakatan dengan Gerindra dan tetap inilah saatnya bagi Caimin untuk menjadi cawapres now or never. Golkar juga sesuai dengan pertemuan di Badung, Bali kemarin tetap menyatakan adalah sebagai mandatarisnya adalah hak dari Erlangga Hartarto untuk menyatakan dukungan ke arah mana dan kalau sekarang sudah mendukung Prabowo berarti tinggal menuju cawapres. Karena itu jawaban tadi amat sangat bisa kita jawab kalau kita menunggu putusan MK. Jangan-jangan ada satu figur lain yang bisa membuat mereka dengan rela hati ya menyerahkan negosiasi posisi calon wakil presiden tersebut kepada seseorang yang nantinya
dianggap ya kita ikuti baik tadi dengan cara tiga tadi ya secara murni atau kemudian ada semacam tarik ulur dan lebih penting daripada itu bisa juga kemudian ini ada hitung-hitungan di belakangnya tentu nanti posisi menteri dan lain sebagainya. Menarik nanti melihat mengikuti hitung-hitungan tadi yang Bang Pendi sebut. Tapi Bang Pendi sebelum kita lanjutkan, saya ingin putarkan untuk pemirsa ini pernyataan dari Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hasyim Joyo Hadikusumo yang juga adik dari Prabowo Subianto yang sempat menyebut bahwa keputusan Golkar mendukung Prabowo ini sudah mendapatkan izin dan restu dari Presiden Joko Widodo. Dan sinyal dan semua senyum-senyum, Pak Prabowo, Pak Muzani ya senyum-senyum. Pak Erlangga, Pak Lodewijk dan Pak Dito juga senyum. Ternyata mereka menyatakan mau dukung Pak Prabowo dan seizin dan restu dari Pak Jokowi. Bang Pendi, buat apa sih restu dari Presiden Jokowi sampai akhirnya Golkar dan PAN menunggu restu dari Jokowi untuk mendukung Prabowo Subianto? Saya rasa kalau kita melihat percepatan dari waktu yang terjadi beberapa hari ini, kalau saya tidak keliru dalam catatan saya pernyataan Pak Hasyim itu adalah mengacu pada pertemuan 8 Agustus ya. Kemudian kita tahu bahwa ada juga beberapa pertemuan lain sebelumnya ya yang dikaitkan dengan percepatan ini. Tapi yang mau saya katakan persis seperti tadi ya, ada beberapa hal yang ingin dengan cepat dinyatakan oleh para tokoh-tokoh ini walaupun sebetulnya mereka masih punya waktu yang cukup panjang sampai 19 Oktober. Nah, berkali-kali baik dalam pernyataan Hasyim tadi maupun dalam deklarasi ini, walaupun mungkin saja mereka mencoba menahan diri ya, tapi nama Bapak Jokowi itu terungkap di sana. Karena itu saya katakan tadi, dua hal pertama itu menjadi penting. Yaitu yang pertama, barangkali tokoh-tokoh ini secara murni ingin loyal sampai 20 Oktober 2024. Jadi tidak terbatas pada 19 Oktober 2023 tahun ini ketika mendaftarkan calon presiden baru, tapi ini seakan-akan murni nanti adalah kelanjutan dari Bapak Joko Widodo sampai 20 Oktober 2024 ketika nanti akan ada presiden baru. Atau yang kedua, siapa tahu ya, menunggu munculnya keputusan MK tentang seseorang yang bisa membuat tokoh-tokoh ini misalnya tidak lagi ngotot pada negosiasi awal, yaitu misalnya menjadikan Caimin atau menjadikan Erick Thohir sebagai calon wakil presiden. Oke. Terakhir Bang Pendi, ini apa nanti dinamika yang akan terjadi dengan partai-partai lain atau koalisi-koalisi lain setelah 4 partai besar ini menyatakan dukungan kepada Prabowo Subianto? Yang pertama saya sangat berharap bahwa mereka ya yang bersama-sama dalam kirap Koalisi Indonesia Raya Bersatu pagi ini itu tetap mencalonkan baik Caimin maupun Erick Thohir ya sebagai calon wakil presiden atau barangkali Erlangga Hartarto, karena ini bukan pada persoalan konstitusional atau hak-hak konstitusi, tapi pada persoalan misalnya seorang anak presiden sebaiknya dicalonkan nanti pada saat ayahandanya sudah selesai. Tapi biarlah itu menjadi perjalanan sejarah. Nah, menjawab pertanyaan Iqbal, saya ingin mengatakan bahwa ada 2 kemungkinan yang terjadi. Yang pertama adalah mendorong eskalasi ya supaya partai-partai lain juga segera menentukan ke arah mana mereka yang menuju ya kalau masih ada yang tersisa. Nah yang kedua, jangan-jangan Iqbal ini agak penting. Mungkin mulai mengalir simpati dan dukungan kepada calon-calon lain yang dianggap ditinggalkan oleh partai-partai ini gitu. Jadi ada semacam rasa empati atau rasa simpati. Dalam bahasa milenialnya jangan-jangan itu rasa kasihan karena ternyata ini ada sebuah skenario besar yang sedang mengalir ke arah 4 partai besar ini, dan itu juga bisa sekali lagi tanpa Anda duga melahirkan semacam empati atau simpati khususnya dari kalangan pemilih muda untuk 2 kandidat lain yang masih katakanlah sedang terombang-ambing atau sedang berusaha memantapkan dirinya. Kalau mereka tidak eskalasi, ya pada bagian lain akan mengalir misalnya simpati atau empati. Walaupun saya melihat tadi dengan sangat hati-hati tetap dijaga oleh Pak Prabowo ya. Dia bicara tidak panjang dan lebar, saya yakin konferensi persnya tidak panjang dan lebar. Tadi hanya menekankan pada melanjutkan Jokowi ya, legasinya serta membuat kesejahteraan bagi bangsa Indonesia. Hanya pada itu saja, dan itu akan tetap dijaga menurut saya sampai pada saat pendaftaran nanti 19 Oktober 2023 ini barangkali atau mudah-mudahan dengan Erick Thohir, Caimin atau dengan Erlangga Hartarto sendiri.
Ya, kita nantikan, ini menarik nanti siapa yang akhirnya akan diajukan saat nanti tirai itu akhirnya terbuka. Baik, terima kasih Bang Pendi sudah bergabung dalam Breaking News Metro TV. Dan pemirsa, itulah tadi baru saja usai konferensi pers yang juga sekaligus pernyataan dari 4 partai mendukung pencapresan Prabowo Subianto. Dan yang terkini adalah Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional. Ini adalah situasi terkini di Museum Perumusan Naskah Proklamasi di Jakarta. Keempat ketua umum partai politik memberikan hormat kepada bendera merah putih. Keempatnya baru saja memberikan pernyataan kepada wartawan terkait dengan pencapresan Prabowo Subianto. Ini artinya koalisi ini terdiri dari 4 parpol, yakni Partai Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa, Partai Golkar, dan Partai Amanat Nasional. Keempatnya setuju untuk mendukung mengusung Prabowo Subianto sebagai capres periode 2024-2029. Belum diketahui nanti apa nama koalisi yang akan digunakan, apakah nanti tetap koalisi Indonesia Raya begitu atau nanti akan ada nama koalisi lain. Dan tentu juga yang akan dinantikan adalah siapa nanti yang akan menjadi cawapres dari Prabowo Subianto. Dan itulah pemirsa pernyataan atau deklarasi dukungan kepada Prabowo Subianto dinyatakan oleh Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional. Sekaligus tadi juga ada penandatanganan kerjasama politik antara keempat partai kepada pencapresan Prabowo Subianto periode 2024-2029. Kita nantikan nanti informasi selanjutnya. Dan untuk sementara demikianlah Breaking News Metro TV mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Iqbal Himawan. Terima kasih, sampai jumpa.